Foreign Direct Investment atau FDI, atau juga bisa disebut sebagai penanaman modal asing langsung, adalah investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau individu di suatu negara ke negara lain untuk mengendalikan aset. Sektor pariwisata memiliki potensi besar dalam menarik FDI karena dapat meningkatkan ekonomi, pendapatan negara, serta membuka lapangan kerja. Di Indonesia sendiri, sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 16.000 pulau, memiliki potensi wisata yang besar. Pemerintah melihat sektor ini sebagai sektor yang strategis dan dapat memajukan industri dan ekonomi. Kami mengambil salah satu studi kasus, yaitu pariwisata Labuan Bajo, yang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan karena lokasinya yang strategis dan pertumbuhan yang pesat. Dengan banyaknya atraksi wisata seperti Taman Nasional Komodo, Pulau Padar, dan Pantai Pink, Labuan Bajo disebut sebagai daerah wisata premium. Lalu perkembangan ini juga menarik investasi dalam infrastruktur dan hunian untuk menunjang pertumbuhan daerah. Presentasi ini akan membahas peran FDI dalam pembangunan pariwisata Labuan Bajo agar investasi dapat dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya ada teori eklektik atau paradigma Olli. Teori eklektik atau paradigma Olli yang diperkenalkan oleh John Dunning pada tahun 1976 menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan multinasional dalam melakukan investasi asing langsung atau FDI. Teori ini terdiri dari 3 keunggulan utama, yaitu yang pertama adalah keunggulan kepemilikan atau ownership advantage, yang kedua ada keunggulan lokasi atau location advantage, dan yang ketiga ada keunggulan internalisasi atau internalization advantage. Yang pertama, keunggulan kepemilikan atau ownership advantage itu merupakan keunggulan spesifik yang dimiliki perusahaan seperti modal, teknologi, keterampilan manajerial, sistem organisasi, informasi, dan pemasaran. Keunggulan ini memberikan posisi kompetitif terhadap pesaing di sektor tertentu. Yang kedua ada keunggulan lokasi, yaitu mengacu pada manfaat yang diperoleh dari lokasi tertentu seperti sumber daya alam atau SDA-nya, biaya tenaga kerja yang lebih rendah, stabilisasi politik, hukum, dan budaya, dan lokasi yang strategis dapat mendukung efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Yang ketiga, ada keunggulan internalisasi, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghindari kerugian akibat kegagalan pasar atau kebijakan pemerintah di negara tuan rumah. Perusahaan ini lebih memilih memproduksi barang sendiri daripada melalui lisensi atau usaha patungan untuk menjaga kontrol atas proses produksi. Lalu, pemerintah memiliki peran krusial dalam pengembangan infrastruktur pariwisata di Labuan Bajo untuk menarik investasi asing yang dapat dianalisis melalui teori eklektik sebagai berikut. Yang pertama, keunggulan kepemilikan, yaitu pemerintah berkontribusi dalam meningkatkan keunggulan kepemilikan dengan menyediakan infrastruktur pariwisata yang memadai, termasuk akomodasi, restoran, dan fasilitas rekreasi yang menarik bagi wisatawan. Lalu yang kedua ada keunggulan lokasi. Labuan Bajo memiliki posisi geografis yang strategis, terutama karena keberadaan Taman Nasional Komodo yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan dan investor asing. Dan yang terakhir, yang ketiga, keunggulan internalisasi. Pemerintah memperkuat keunggulan internalisasi dengan memberikan dukungan yang diperlukan bagi investor asing, seperti kemudahan dalam perizinan dan regulasi. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang peran pemerintah dalam menarik investasi asing di Labuan Bajo. Untuk meningkatkan daya tarik investasi asing di Labuan Bajo, pemerintah Indonesia memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur pariwisata, seperti dengan adanya penetapan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP, mendorong berbagai proyek untuk membangun infrastruktur yang terintegrasi. Adapun strategi seperti Waterfront Marina dan Puncak Waringin. Waterfront Marina yang mirip dengan Manoko dirancang sebagai dermaga wisata dan kota pantai berkelas dunia yang dapat menampung kapal pesiar dan wisatawan. Puncak Waringin telah berkembang menjadi pusat souvenir kearifan lokal dengan rumah tenun, amphitheater, area terbuka hijau, dan area parkir untuk mendukung bisnis kreatif lokal. Pengaruh kemajuan infrastruktur wisata di Labuan Bajo terhadap peningkatan daya tarik investasi asing.
Labuan Bajo telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu aspek utama yang mendukung perkembangan ini adalah peningkatan infrastruktur wisata yang berperan penting dalam menarik investasi asing. Infrastruktur yang memadai tidak hanya mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, tetapi juga menciptakan peluang investasi yang lebih luas bagi investor internasional. Pembangunan dan modernisasi infrastruktur transportasi di Bajo, seperti perluasan Bandara Komodo, pengembangan jalan raya, serta peningkatan fasilitas pelabuhan, telah memperkuat konektivitas daerah ini dengan berbagai kota besar di Indonesia dan dunia. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2023, perbaikan infrastruktur transportasi di Labuan Bajo telah meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara hingga 30% dalam 3 tahun terakhir. Baik, jadi kesimpulannya Labuan Bajo berkembang sangat pesat sebagai destinasi wisata super prioritas. Pemerintah sendiri membangun infrastruktur dan menerapkan kebijakan insentif untuk menarik investasi asing. Berdasarkan teori OLI sendiri, ownership, location, dan internalization, dampaknya sangat positif. Peningkatan wisatawan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Namun tantangan seperti koordinasi antar pemerintah, distribusi manfaat ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan perlu diatasi agar manfaatnya lebih luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.